langsung disikat Prabowo. Pernyataan aneh dan konyol anggota DPR ini bikin geram fans timnas Indonesia. Presiden gerak cepat ambil keputusan pecat anggota DPR yang mencoba ganggu timnas Indonesia. Berikut penjelasannya. Alhamdulillah, timnas Indonesia tak ada kendala. Full kekuatan jelang melawan Jepang dan Arab Saudi. Para pemain siap tempur akan berikan hal ini untuk timnas Indonesia demi lolos Piala Dunia 2026 zona Asia. Gila, semangat dan nasionalismenya luar biasa. Padahal pertandingan versus Jepang dan Arab Saudi masih lama. Akan tetapi sang penjaga gawang kesayangan kita semua Maarten Paes sudah bergegas siap terbang ke Indonesia. Respect abangku. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Langsung disikat Prabowo. Pernyataan aneh dan konyol anggota DPR ini bikin geram fans timnas Indonesia. Presiden gerak cepat ambil keputusan pecat anggota DPR yang mencoba ganggu timnas Indonesia. Berikut penjelasannya. Anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jachobagah mengkritik keras naturalisasi pemain timnas Indonesia yang terus dilakukan PSSI. Menurutnya, Indonesia tak miskin atlet. Hal ini disampaikan Anita Jachobagah dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI yang membahas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atau naturalisasi Kevin Dix, Estella Lopati, dan Noale Atomo. Senin 4 November 2024. Anita Jachobagah dalam rapat ini mengatakan bahwa dia harus memberikan kritikan keras kepada PSSI. Hal ini karena Anita merasa PSSI terus-menerus melakukan proses naturalisasi buat timnas Indonesia. Padahal dia menilai bahwa sebenarnya Indonesia yang memiliki penduduk hampir mencapai 280 juta orang tidak kekurangan atlet. Politisi dari Partai Demokrat tersebut mengatakan bahwa sebagai wakil rakyat, dia harus menanyakan langkah PSSI ini. Dia bertanya sampai kapan PSSI akan terus melanjutkan proyek naturalisasi pemain timnas Indonesia ini. Di bawah Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo saja sudah tercatat ada 13 pemain yang dinaturalisasi termasuk Kevin Dix dalam gelombang terbaru. Untuk itu Anita Jachobagah pun menanyakan sampai kapan PSSI mau terus mengambil pemain dari luar negeri. Kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir, ujar Anita Jachobagah dalam raker Komisi 10 DPR RI yang turut dihadiri Bola Sport di Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Senin 4 November 2024. Karena kita tidak miskin atlet, tegas Anita. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet, kenapa kita harus ambil dari luar terus? Dia yang berasal dari Nusa Tenggara Timur NTT menegaskan ada banyak atlet meski mereka dari daerah tertinggal. Oleh karena itu, Anita menilai bahwa Indonesia tak kekurangan atlet. Apalagi saya dari Nusa Tenggara Timur, provinsi tertinggal, terbelakang. Tetapi gudangnya atlet, kata Anita. Lari, tinju, sepak bola, saya rasa pasti kita punya banyak atlet di Indonesia. Pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Ucap Anita. Menurutnya, PSSI menaturalisasi pemain keturunan ini bukan sekali dua kali. Namun sudah banyak pemain yang dinaturalisasi dan terus berkelanjutan. Padahal menurutnya pemain-pemain yang dinaturalisasi tersebut bisa bagus seperti itu juga karena ada pelatihan yang mumpuni. Untuk itu dalam kesempatan ini dia menanyakan seberapa jauh usaha PSSI dan Kemenpora dalam melakukan pembinaan. Bukan sekali dan ini sudah beberapa kali, kata Anita. Ini perlu dipertanyakan dan menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu. Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Padahal mereka di sana juga dilatih, mereka berhasil sukses karena ada yang melatih. Oleh karena itu, Anita menekankan langkah apa yang harus dilakukan PSSI dan Kemenpora untuk mencetak pemain-pemain hebat sehingga tidak hanya mengambil pemain-pemain dari luar negeri. Berarti pertanyaan kami, bagaimana upaya dari Kemenpora untuk pelatih-pelatih kita ini di Indonesia? Tanya Anita. Kalau perlu jangan pemainnya yang kita ambil, tetapi pelatihnya yang kita ambil.
Kalau misalnya pelatih-pelatih kita dianggap belum mampu mencetak atlet-atlet luar biasa, jelasnya. Kita lihat kemarin kita ambil pemain-pemain dari luar dan belum berhasil juga, itu kita bicara tentang keberhasilan. Untuk 3 atlet yang luar biasa ini, kami berharap mereka memberikan yang terbaik buat Indonesia. Tetapi bagaimana kalau ini gagal lagi? Jangan kita ulangi lagi, panggil dari luar tetapi tidak membanggakan. Lebih lanjut, dia menekankan bahwa Indonesia memiliki banyak atlet bagus apabila dilatih dengan baik. Saya yakin atlet Indonesia punya fisik yang kuat asal tepat pembinaannya, bagaimana Kemenpora mendidik mereka, tutur Anita. Kalau kita bisa membanggakan Indonesia dengan anak-anak lain, kenapa kita harus ambil dari luar? Tegas Anita. Semoga saja Pak Prabowo tak tinggal diam dengan pernyataan aneh dan konyol anggota DPR tersebut. Siapa saja yang menyenggol timnas Indonesia harus langsung dipecat secepatnya. Karena sama saja tidak ingin negara ini maju dan berkembang. Ayo Pak Prabowo segera ambil tindakan tegas pecat anggota dewan yang ganggu timnas Indonesia tersebut. Agar para anggota DPR yang lain juga tidak sembarangan ngomong terhadap program naturalisasi ini. Bagaimana guys menurut kalian dengan pernyataan aneh dan konyol anggota DPR tersebut? Coba berikan tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Alhamdulillah, timnas Indonesia tak ada kendala. Full kekuatan jelang melawan Jepang dan Arab Saudi. Para pemain siap tempur akan berikan hal ini untuk timnas Indonesia demi lolos Piala Dunia 2026 zona Asia. Manajer timnas Indonesia Sumarji menjawab kekhawatiran publik soal cederanya beberapa pemain kunci skuad Garuda. Apalagi timnas Indonesia bakal menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga tersebut bakal digelar pada 15 dan 19 November 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda diganggu oleh isu cederanya pemain kunci. Nama pertama adalah Mads Hilgers. Pemain 23 tahun tersebut mengalami cedera hamstring saat membela klubnya FC Twente. Kala itu ia mengalami cedera saat FC Twente menghadapi Willem II di ajang Eredivisie 2024/2025 pada Sabtu 2 November 2024 lalu. Dirinya hanya main 45 menit dalam laga tersebut. Pada laga tersebut, bek berusia 23 tahun itu hanya bermain setengah babak sebelum diganti oleh Gustav Lagerbielke pada menit ke-46. Nama berikutnya yang dikabarkan mengalami cedera adalah Jakob dan Yance Sayuri. Keduanya cedera saat Malut United menantang Persita Tangerang. Meski begitu, Sumarji membantah kabar tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa kondisi para pemain timnas Indonesia sudah siap tempur. Seluruh pemain timnas Indonesia sudah siap beradu lawan Jepang dan Arab Saudi. Sampai pagi ini tadi saya tanya ke sekretaris tim, ujar Sumarji pada Selasa 5 November 2024. Tidak ada telepon dari para pemain yang memberitahu kalau mereka tidak bisa hadir. Jadi semua pemain yang dipanggil siap datang, termasuk Mads Hilgers. Para pemain bakal berkumpul di Jakarta 10 November nanti, jelas Sumarji. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat kelima grup C dengan 3 poin dari 4 laga yang telah dijalani. Itu setelah dari 4 pertandingan tersebut, Rizky Ridho dan kolega meraih 3 hasil imbang dan menderita 1 kekalahan. Gila, semangat dan nasionalismenya luar biasa. Padahal pertandingan versus Jepang dan Arab Saudi masih lama. Akan tetapi sang penjaga gawang kesayangan kita semua Maarten Paes sudah bergegas siap terbang ke Indonesia. Respect abangku. Maarten Paes jadi sorotan karena sudah berangkat ke tanah air jelang duel timnas Indonesia versus timnas Jepang dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Netizen pun menyambut antusias sikap Maarten Paes dengan melempar pujian karena melihat semangat sang kiper. Ya, penjaga gawang timnas Indonesia, Maarten Paes sudah berangkat menuju Indonesia menjelang berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi.
Hal itu diketahui dari unggahan story akun Instagram resmi Maarten Paes @MaartenPaes Selasa 5 November 2024. Dalam unggahan tersebut, Maarten terlihat berada di dalam kabin pesawat. Dia tak menuliskan apapun, namun menyertakan emotikon bergambar pesawat dan bendera Indonesia. Dengan begitu, Maarten bisa menjadi pemain abroad pertama yang sampai ke Indonesia menjelang berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi. Diketahui pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Timnas Indonesia akan terlebih dahulu bersua dengan Jepang pada 15 November 2024, kemudian disusul melawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Dua pertandingan itu merupakan bagian dari lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maarten Paes kemungkinan menjadi pemain abroad paling pertama ke Indonesia karena klubnya FC Dallas tak lolos ke babak playoff Liga Amerika Serikat MLS 2024. Diketahui, FC Dallas menutup musim ini di posisi ke-11 klasemen musim reguler MLS 2024. Sementara itu, Timnas Indonesia dijadwalkan baru akan berkumpul 5 hari sebelum pertandingan melawan Jepang. Hal itu diungkap oleh anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga beberapa waktu lalu. Dipanggil mungkin H-Trip 5 atau mungkin H-Trip 4 sampai di Indonesia. Dan mereka cukup dengan latihan-latihan strategi, habis itu sudah bisa ikut langsung tanding. Jadi kita sudah siapin semua juga, kata Arya kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Rabu 30 Oktober 2024. Arya juga menyampaikan kalau tidak ada pemusatan latihan (TC) jangka panjang. Hal itu tak membuatnya cemas karena dinilai kualitas para pemain Timnas Indonesia saat ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Mengingat mayoritas kedalaman skuad Garuda saat ini berkiprah di luar negeri. Netizen sendiri antusias melihat semangat para pemain abroad untuk memperkuat Timnas Indonesia. Beragam doa dan harapan pun disampaikan untuk Maarten Paes di media sosial. "Kok cepet banget bang?" tulis netizen. "Semangat betul bang Paes, MLS udah libur sih ya," tulis netizen lainnya. Timnas Indonesia harus waspada. Lagi-lagi AFC turunkan wasit asal Timur Tengah untuk pimpin laga Timnas Indonesia versus Jepang. Apa maksud dibalik ini semua? Apakah AFC akan curangi Timnas Indonesia lagi? Simak ulasan berikut ini. Wasit Bonyadi Fard Moo dipastikan memimpin laga Timnas Indonesia versus Timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pria asal Iran itu merupakan salah satu pengadil top milik AFC. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Jumat 15 November 2024. Menjelang laga itu, wasit yang memimpin laga pun telah diketahui. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyampaikan nantinya wasit yang akan memimpin laga tersebut adalah Bonyadi Fard Moo. Selain itu, ia juga mengungkap sosok wasit yang memimpin laga melawan Timnas Arab Saudi pada 19 November 2024, yakni Lutfulin Rustam asal Uzbekistan. Beberapa waktu lalu saya hadiri konferensi AFC di Korea, kami sampaikan itu. Untuk laga lawan Jepang (wasit dari Iran) yang lawan Arab dari Uzbekistan, kata Yunus kepada wartawan di Jakarta Senin 4 November 2024. Sementara itu untuk wasit VAR menurut Yunus tidak ada kendala. Ia berharap wasit-wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan itu dapat menjalani tugasnya dengan baik sehingga tidak menimbulkan kontroversial. Dari VAR dari beberapa negara itu tidak ada masalah bagi kami. Kami tidak berharap mereka membantu, tapi mereka netral, terang Yunus. Soal wasit, memang Timnas Indonesia sempat mengalami pengalaman pahit. Tepatnya ketika skuad Garuda bertandang ke markas Timnas Bahrain yang dipimpin Ahmed Al-Kaf. Mo'od sendiri pernah memimpin pertandingan Liga 1 pada 2017. Ia pernah melakukan keputusan kontroversial saat laga PSM Makassar melawan Persija Jakarta.
Adapun salah satu keputusan kontroversialnya ketika menganulir gol PSM Makassar yang dicetak Wiljan Pluim. Padahal dalam tayangan ulang, gol tersebut cukup layak untuk disahkan. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Kevin Dix dijadwalkan bakal menjalani sumpah di Denmark. Proses naturalisasi Kevin Dix telah mendapat persetujuan dari Komisi X, I3 dan Komisi X. Namun, proses naturalisasi Kevin Dix dan dua calon pemain timnas wanita Indonesia Estella Laupati dan Noah Leatomi ini baru akan dibawa ke sidang paripurna DPR RI pada Selasa 5 November 2024. Setelah mendapat persetujuan di paripurna DPR RI nanti, proses naturalisasi ketiga pemain ini langsung dilanjutkan ke Kesekretariatan Negara untuk mendapat surat keputusan Presiden Kepres. Apabila sudah ada Kepres, akan dilanjutkan ke Kementerian Hukum untuk menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia WNI. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo serta Sekjen PSSI Yunus Nusi pun bicara belak-belakan terkait rencana Kevin Dix. Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa untuk Kevin Dix ini ditargetkan bisa membela timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ke depan. Menpora mengatakan bahwa target realistis pemain yang membela klub Denmark FC Copenhagen tersebut bisa main saat timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Kalau ini benar terjadi, maka pelatih Jepang dan Arab Saudi bisa panas dingin ketakutan ketar-ketir mendengar berita ini. Dito meragukan Kevin Dix bisa main lawan Jepang sehingga target realistisnya tampil melawan Arab Saudi. Hal ini karena timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta pada 15 November mendatang. Sementara menjamu Arab Saudi di stadion yang sama pada 19 November mendatang. Untuk melawan Arab Saudi, masih ada sedikit waktu lebih lama dibandingkan melawan Jepang. Oleh karena itu, Dito mengaku paling realistis Kevin Dix tampil melawan Arab Saudi. Untuk Kevin Dix ini diproyeksikan untuk bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia selanjutnya. Tapi mungkin target realistisnya adalah saat laga Indonesia bertemu dengan Arab Saudi. Tapi PSSI akan mengusahakan secepatnya, ucapnya. Lebih lanjut, saat ditanya apakah pengambilan sumpah Kevin Dix nantinya bakal dilangsungkan di Denmark, Dito mengatakan bahwa sampai saat ini pengambilan sumpah Kevin Dix direncanakan pada 7 November 2024 di Denmark. Ini karena saat ini Dix masih sibuk menjalani pertandingan dengan klubnya. Ya, rencana diambil sumpah tanggal 7 November 2024 oleh Kementerian Hukum, kata Dito Aryo Tejo. Rencananya pengambilan sumpahnya di Denmark, ucapnya. Sekjen PSSI Yunus Nusi pun menambahkan bahwa pengambilan sumpah ini dilakukan di Denmark karena Dix memang masih sibuk dengan klubnya. Oleh karena itu, agar sang pemain bisa membela timnas Indonesia lawan Arab Saudi nantinya. Pengambilan sumpah ini dikejar dan bisa secepatnya dilakukan sehingga akan disumpah di Denmark. Hari ini malah dia si Kevin Dix lagi main hari ini, belum bisa untuk dia datang secepatnya ke sini. Jadi kita mengejar waktu, jelas Yunus Nusi. Yunus mengaku bahwa sebenarnya PSSI mengharapkan Dix bisa bergabung dan bermain melawan Jepang dan Arab Saudi. Namun ia belum bisa menjamin Dix bisa bermain dalam dua laga tersebut. Oleh karena itu, dalam sisa waktu yang ada ini, PSSI berusaha semaksimal mungkin agar Kevin Dix bisa bermain secepatnya. Hal ini karena sejak awal proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia dari sang kakek dan neneknya ini diharapkan bisa menambah kekuatan skuad Garuda dan bisa bermain secepatnya. Dua-duanya proses dan harapannya ke sana bisa main lawan Jepang dan Arab Saudi, tuturnya. Bagaimana guys menurut kalian dengan langkah super cepat yang dilakukan PSSI ini agar Kevin Dix bisa bermain lawan Jepang dan Arab Saudi? Nanti coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini. Mental pemain lokal nggak mau kalah, walaupun bersaing dengan pemain-pemain hebat. Hoki Caraka siap berikan hal ini untuk membuktikan kepada Shin Tae-yong kalau dia layak masuk skuad timnas Indonesia senior. Hoki Caraka optimis bisa bersaing di timnas Indonesia.
Hoki kembali dipilih dalam daftar 27 pemain yang akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia pada bulan ini akan cukup sibuk dalam pertandingan melawan Jepang 15 November dan Arab Saudi 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menariknya, striker PSS Sleman ini datang dengan modal penting setelah penampilan apiknya di Liga 1 musim ini. Dari 10 laga dia menyumbangkan 3 gol dan 1 assist sekaligus menjadi top scorer Super Alja. Hoki Caraka menjelaskan bahwa persaingan di timnas Indonesia saat ini sangat ketat. Di lini depan ada 2 nama yang mendapatkan panggilan yakni Ramadan Sananta dan Rafael Struijk. Struijk jadi nama yang sering jadi andalan Shin dan dia yakin bisa bersaing dengan pemain tersebut. Yang pasti persaingan cukup ketat ya, dalam kurung di timnas. Kita bisa lihat semua pemain bisa bermain. Tinggal gimana kerja kerasnya di latihan. Untuk menunjukkan hasil yang terbaik buat pelatih, kata Hoki Caraka. Melawan Jepang, pemain berusia 20 tahun ini menilai bahwa tim lawan cukup tangguh. Dia menyoroti ada 2 nama yakni Wataru Endo dan Takehiro Tomiyasu yang berpeluang menyulitkan mereka. Endo saat ini bermain untuk Liverpool dan Tomiyasu untuk Arsenal. Wataru Endo sama Takehiro Tomiyasu lanjutnya. Hoki ingin berada di lapangan dan bertemu 2 pemain hebat tersebut. Menurutnya ini jadi kesempatan bagi dia untuk belajar, apalagi Endo dan Tomiyasu memiliki atribut bertahan. Tujuannya tentu untuk semakin menambah ilmu sebagai penyerang. Selain itu banyak hal yang bisa didapatkan saat mendapatkan kesempatan bermain di laga nanti. Karena mereka pemain bertahan, jadi ingin tahu bagaimana mereka bermain. Karena mereka saat berpengalaman di defense, tutupnya.